terlintas bila mendengar Garut? Dodol, domba, atau jaket kulit? Gak cuman itu loh, kota Intan ini punya banyak kuliner yang menemani dalam riwayat sejarahnya. Kota yang pernah disambangi komedian Charlie Chaplin ini memiliki banyak kuliner bersejarah yang menjadi ikon lokal masyarakat Swiss Panjapa. Hidangan lezat hampir selalu hadir di setiap sudut kota dodol ini. Dari makanan hingga minuman yang menjadi saksi bisu bertumbuhnya kota ini. Kali ini aku mau ajak kalian buat lebih kenal lebih dekat sama kota Garut. Ada 5 rekomendasi kuliner yang mungkin kamu belum pernah cobain. Bagi kalian yang kopi antusias, kopi Ipo cocok banget buat ngerasain gimana harumnya dan nikmatnya kopi khas Garut. Berdirinya tahun 55, itu orang tua saya, namanya Ipo. Dulu tuh bukan warung kopi, kalau kopi itu pendamping. Dulu tuh jualan sirup. Kalau kopi itu subuh jam 4. Kalau siang itu sirup, malam baru kopi lagi. Terus kegerus zaman, esennya susah, jadi akhirnya jualan kopi aja. Cendol kayak sirupnya dihilangin. Latar belakangnya ya itu tadi usaha, Neng. Usaha bapak kan ngerintis. Kebetulan saya kan dulu kerja. Saya balik lagi ke sini ke Garut tahun 2000. Kebetulan ini warung udah kakak tuh udah nggak mau diterusin sama saya sampai sekarang. Udah turun sama cucunya mungkin sekarang ada. Nanti jam 1 sama jam 7 malam. Udah dikelola sama keluarga. Jadi kalau itu mah kita udah punya resep sendiri, turun-temurun, dipertahankan sampai sekarang, Neng. Jadi jenis kopi ini tuh Robusta. Udah itu aja, nggak ada apa-apa lagi. Kalau rubah mah pasti ada sih. Kalau orang tua saya kan resepnya dulu nomor 1. Kalau saya kan kesini kegerus barangnya udah jarang, terus cara pembikinannya juga udah tidak menuruti orang tua. Jadi mungkin pakai resepnya nomor 3 sekarang. Kalau kakak saya yang nomor 1 almarhum masih ngikutin yang orang tua dulu. Kalau saya udah direnov, rubah sedikit-sedikit lah yang resepnya dari dulu. Kebetulan kan saya sendiri. Sebelum ponakan masuk, saya berikut karyawan. Kalau sekarang udah enggak, Neng. Dari kelolanya sama keluarga semua. Jadi mungkin dari waktu aja ya. Jadi di sip. Kebetulan pagi jam 7 saya buka sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 7 sama ponakan saya yang perempuan. Dari jam 7 sampai jam 11 sama ponakan yang laki-laki. Alhamdulillah sih segmen pasarnya beda sih sama yang lainnya. Kalau yang lain kan konsepnya kafe. Kalau kita kan warung kopi. Jadi bentuk kekeluargaan itu lebih kental. Jadi kalau yang lain kan bisnis ya. Bisnis sama sih bisnis. Cuman orientasinya kalau kita mah enggak kekeluargaan. Jadi langganannya masih tetap yang itu-itu juga. Jadi orang-orangnya ini aja gitu. Kalau dulu tempatnya sampai tembok depan, Neng. Dulu sampai ke atas dipakai. Sekarang tahun berapa ya, tahun 80-an mungkin orang tua saya memperlebar ke belakang sampai 2 kali perlebaran sampai ke belakang. Jadi dulu mah ada 2 lantai. Kalau sekarang mah kan gerus zaman, terus bangunannya udah tua, makanya yang atas nggak difungsikan. Dulu kan sempet ngedrop, jadi langganan tuh ada yang meninggal, ada yang keluar kota, ada yang pindah kerja. Jadi sempat sepi, sempat down. Nah, yang ini yang depan dikontrakin ke orang lain. Tapi tempat masih punya yang kita. Makanya kan sekarang regenerasi. Saya kan udah tua, sekarang udah umur 56. Makanya ponakan diajak sini untuk nerusin usaha yang kakeknya dulu rintis. Ya. Kupat tahu bagi warga Sunda, khususnya Garut, sudah menjadi sajian yang nikmat untuk makan siang. Salah satu kupat tahu yang legendaris dan menjadi favorit warga Garut ada di Kupat Tahu Gunung Lumbung. Dari tahun 75 dari kakek. Oh, dari kakek. Kakek Aja Miharja. Nah, turun lagi ke Ibu Ida. Udah 2009 sudah meninggal. Nah, turun ke saya Ibu Nur Hasan. Udah
3 generasi. Dulu mah kakeknya jualannya sate, gulai, sirup. Nah, dulu mah. Tapi sekarang mah udah ini aja. Dulunya kupat tahu sama gado-gado, kupat tahu gantian sate, gulai. Dulu mah dari kakek. Terus gimana sih cara resep ini tuh dipertahanin dari generasi ke generasi gitu? Kan orang dulu mah bukannya main, tapi nurut ke orang tua. Jadi ya diturunin teh jadi nurut gitu, nurut dianya resep-resepnya jadi hafal. Jadi gak ada yang membedakan gitu ya Bu tiap generasi? Iya. Langsung turun, langsung bekerja gitu. Jadi nggak ada yang main-main, anak-anak itu jadi tahu seluk-beluk ya. Terus ada gak sih perubahan kayak dalam rasa atau bentuk atau cara penyajian dari awal sampai sekarang? Ada perubahan gak? Nggak ada. Kalau ada perubahan mah nggak laku. Oh iya. Jadi tetap sama dari awal berdirinya sampai sekarang. Iya. Tantangan yang jualan aja laku mah nggak ada, tapi hari pengelola makan ada yang sakit, ada yang butuhan, ya ada. Mie bakso memang sudah tak asing lagi di lidah kita. Namun di bakso Imu berbeda. Berdiri tahun 1960, pencetusnya bapak saya sendiri, Bapak Imu. Awalnya buat nambah pemasukan atau income, selain sebelum jualan Bapak bekerja di pabrik. Terus coba-coba jualan, berbagai jualan, akhirnya jatuh di bakso. Tanpa mempertahankan cita rasa, bahan-bahan berkualitas, yang juga yang segar-segar, ini pertahankan cita rasa aja. Kalau ada rasa, dalam rasa ada perubahan dikit, karena waktu dulu masih manual, pakai ditumbuk, buat bikin dagingnya halus. Kalau sekarang digiling. Kalau bentuk tetap sama, cuma sekarang ada yang besar, ada varian jando, udah gitu aja, nggak ada perubahan. Kalau rasa masih insya Allah tetap original. Ya masalah di banyaknya persaingan untuk zaman sekarang ini, apalagi ada online, terus bakso-bakso aci terus. Juga krisis, saya kemarin krisis moneter, kayak kemarin COVID, ya cuman itu aja, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan. Soto gak cuman ada di Lamongan atau Madura. Garut juga punya soto yang memiliki cita rasa khas dan berbeda dari yang lain. Soto ahli itu pertama kakek saya yang jualan nih. Cuman kata ayah saya tuh tahun 43 mulainya kakek jualan. Itu masih zamannya dipikul. Kalau Sundanya malah ditanggung gitu ya. Pindah ke gangnya itu adalah sekitar tahun 50 apa 60-an lah. Gitu persisnya kurang tahu juga gitu. Cerita awal terciptanya soto ahri. Nah, kok itu mah apa ya? Saya nanya ke ayah saya tuh, dia juga nggak tahu latar belakangnya kenapa sampai bisa jualan soto gitu kan. Nah, cuma mungkin karena dulu mungkin kakek istilahnya senang jualan mungkin ya. Nah, dia bikin usaha jualan gitu, soto mungkin gitu awalnya. Nah. Sebetulnya sih nggak ada yang rahasia ya kalau masalah resep. Kadang suka banyak yang nanya minta resep apa, kadang dikasih juga. Cuman kalau kita kan mungkin pengolahannya beda. Dari kualitas bumbunya apa bumbu-bumbunya lah, kayak kuningnya apa jahenya gitu kan. Nah, orang kan beda, nggak akan tahu gitu. Nah gitu, paling itu aja. Itu mah resep dari turun temurunnya mungkin ya. Ya gitu ya. Terus kalau dari zaman waktu sama kakek sampai sekarang mungkin ada di 2 cabang itu,
ada nggak bentuk atau rasa yang berubah gitu dari tahun ke tahunnya atau tetap? Kalau rasa mah alhamdulillah enggak ya. Karena para pelanggan yang beli yang sejak dulu, misalnya dulu waktu kecil dia dibawa sama kakeknya, itu kalau sekarang makan tuh dia bilang rasanya masih tetap. Memang untuk saat ini, untuk sekarang ya, kayak dulu. Kalau dulu kan sebelum zamannya Covid ya, kan kita jualan tuh lumayan lah. Kita penghasilan pun bisa ada lebihnya, gitu kan. Nah, semenjak Covid, terus mungkin zaman kan terus berkembang ya. Nah, orang-orang kan bikin kuliner, ada kayak bakso aci, apa seblak itu kan. Nah, sekarang kan kita saingannya sama itu kan. Kalau untuk masalah soto sama soto mana, insya Allah ya kita kan udah punya nama ya, jadi nggak takut lah, karena kan kita mah jualan rezeki kan, kita pasarnya sama Allah kan gitu. Nah, itu aja. Apakah udah ada siap generasi selanjutnya atau kayak gimana? Mungkin Bapak di sini ngejaganya bukan cuma sendiri. Untuk itu kayaknya belum ada. Karena saya kan masih kuliah, dan juga kalau orang tua mah biasanya kan kalau bisa anaknya jangan sampai jualan, pokoknya malah kejar karir atau apa kan gitu. Kalau ini kan cabang yang kedua Ya, semuanya ada berapa? Garut cuma 2. Garut 2 di pasar Menjalagiri 1, yang di sini 1, terus Bandung 2. Bandung 2 di Buah Batu, di Kayu Agung, sama di Margahayu. Kalau yang pertama kalinya itu ada di mana? Di Mandalagiri. Oh, yang di Pasar ya, itu di sana, semua pusat dari sana. Bandung masih keluarga, itu punya adik saya nih, adik saya sendiri di sana. Ya udah berapa ya, dari tahun 2000 kalau nggak salah, bukan di Bandung. Nah, sampai sekarang alhamdulillah masih lancar, masih buka gitu. Terakhir ada martabak Mang Oha. Martabak ini cocok banget jadi dessert setelah lelah berjalan-jalan menikmati kuliner tadi. Pak Oha mana? Nama Pak Oha. Pak Oha berjual martabak legend. Umurnya berapa, Pak? Di tahun 71, akhirnya 2005, 54 tahun. Sejak tahun 1971, martabak mini ini sudah jadi penyelamat perut warga Garut loh. Dan rasanya nggak pernah berubah. Martabak ini punya tekstur yang super lembut, dengan olesan mentega yang aromanya bikin nagih banget. Gak heran, Mang Oha selalu ramai diserbu pembeli karena konsistensi rasanya itu yang membuat siapapun wajib coba dan pasti balik lagi. Jadi kalau ke Garut, wajib banget nih hunting martabak mini yang satu ini. Gimana guys, tertarik buat cobain? Ini dia rating dari 5 kuliner tadi yang menurut kami rekomen. So, buat kalian yang penasaran, cus langsung cobain aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa terus eksplorasi kuliner Indonesia.